Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidun ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa sahabat teduh, alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu wajah untuk mendengarkan sedikit paparan ataupun ilmu yang insya Allah akan saya sampaikan. Dan pada bulan Ramadan ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan sebagai bulan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Pemirsa sisi Ramadan yang saya hormati, alhamdulillah dengan datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kutiba alaikumusiyam, bulan Ramadan itu diwajibkan kepada orang yang bertakwa. Di sini bertakwa berarti imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Artinya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan. Selain dari itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh Allah di dalam pelaksanaan ibadah saum ini adalah orang yang beriman. Kita ketahui orang yang beriman bahwa dia yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilihat percaya dari mulutnya saja. Namun iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil lisan wal amal bil arkan. Yang artinya adalah diyakini dengan hati. Qalbu kita meyakini, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Itu adalah iman. Di dalam hati kita sudah meyakini, mempercayai bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Rob kita yang berhak untuk disembah. Wa qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kata-kata kita menyampaikan bahwa saya beriman kepada Allah. Saya melaksanakan ibadah dengan baca Quran, dengan membaca zikir, dengan bersolawat. Itu adalah salah satu dari bahwa kita beriman dengan perkataan. Selain dari itu, beriman juga tidak hanya diyakini, diucapkan, tapi harus diamalkan dengan semua anggota tubuh. Di antaranya kita berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk sholat tarawih dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh dari orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin, ihwatu iman rahimakumullah. Nah, bagaimana meningkatkan persatuan di bulan Ramadan ini? Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya antara sesama muslim itu adalah saudara, ikhwah, saudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu apabila terjadi perpecahan. Nah, hadirin kaum muslimin, di bulan Ramadan ini bulan persatuan. Contohnya kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Nah, dengan sholat tarawih setelah berjamaah itu memupuk persatuan, kesatuan antara kita sesama muslim. Untuk saling mendengarkan, misalkan ada tausiah, ceramah, untuk saling melakukan dengan ibadah sholat berjamaah bersama-sama,
baca Al-Quran dan lain-lain, itu menunjukkan persatuan dan kesatuan kita. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwa antara mukmin yang satu dengan yang lain itu bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid. Maksudnya seperti tubuh yang mempunyai anggota dari atas kepala sampai kaki, itu semuanya saling membantu. Itu semua saling menolong. Ya. Di saat tangan kita sakit atau kaki kita sakit karena jatuh, maka mulut akan secara langsung berkata innalillah. Dengan au mungkin bisa disebutkan. Kalau dalam kita innalillahi itu adalah membuktikan menolong ataupun kepedulian mulut kita kepada kaki kita. Tangan akan membantu mencarikan obat, ya, memijit, mengobati sehingga bisa terjadi mungkin kesembuhan. Walaupun itu dia sedikitnya mengurangi rasa sakit. Nah, itu kajasadil wahid. Kemudian antara mukmin disebut dalam hadis juga, antara mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan dua tangan yang saling membantu dan saling menolong. Bagaimana dua tangan? Tangan ini yang rizkikan atau diberikan Allah pada kita mempunyai fungsi-fungsi. Di antaranya kalau seandainya kita mengambil sesuatu yang tidak bisa diambil oleh satu tangan, maka tangan yang lainnya akan membantu. Ya, membantu untuk mengambil, untuk membawa dan lain-lain. Dari tangan itu punya jari. Jari-jarinya ini yang 10 jari diberikan oleh Allah kepada kita, itu mempunyai fungsi dan lain sebagainya. Coba kalau tidak bersatu antara tangan kanan dengan tangan kiri, mungkin tidak akan timbul persatuan, tidak akan timbul kerukunan. Tangan-tangan ini yang jari-jari ini tidak bersatu juga. Contohnya kita makan pakai sendok, apakah mungkin dengan satu tangan diambil sendoknya untuk dimakan? Kan tidak mungkin. Ataupun makan dengan tidak pakai sendok, pakai jari, apakah mungkin dengan satu jari saja? 2 jari, 3 jari bisa. Tapi umuman kita dengan 5 jari itu mengambil sesuatu akan lebih bermanfaat. Nah, kaum muslimin wal muslimat, antara kita sebagai orang muslim dengan muslim yang lainnya itu saling menolong, saling membantu, saling melengkapi dan lain-lain. Di dalam hadis juga disebutkan antara muslim yang satu, mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling melengkapi. Bagaimana bangunan yang saling melengkapi? Bangunan kalau kita lihat ada fondasi, ada dinding, ada jendela, pintu, atap, langit-langit sampai ke genting, itu semuanya saling melengkapi. Coba kalau kita bayangkan, rumah itu tidak ada pintu. Mau kemana kita masuk? Mau ke jendela? Mungkin bisa disebut maling kalau ke jendela. Nah, hadirin kaum muslimin, bagaimana antara kaum muslimin dengan yang satu dengan yang lainnya? Maka akan timbul saling tolong-menolong. Di saat teman kita sakit, maka kita minimal merasakan sakitnya dengan mengucapkan doa. Berdoa agar teman kita diberi kesembuhan. Allahumma rabbana si'adi bil ba'sa isbi'an tasyafila sifa illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Minimal. Yang selanjutnya, bagaimana kalau seandainya teman kita memerlukan sesuatu, maka ketika teman kita, saudara kita, sesama muslim memerlukan itu, maka kita menolongnya, memberinya, membantu. Dengan ibadah saum akan timbul rasa empati, rasa saling merasakan bahwa kita pun demikian, merasakan bagaimana laparnya, bagaimana haulnya, sehingga akan timbul. Sehingga di dalam agama Islam untuk selanjutnya mengeluarkan zakat, infak, sedekah kepada sesama kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari pertemuan yang bisa disampaikan. Bentar ya. Dengan 1 menit lagi nggak?
1,5 ya. Boleh? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan yang walaupun ini melalui media YouTube ataupun media teknologi yang sekarang, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa mengambil inti, bisa mengambil ilmu dari apa yang disampaikan oleh, khususnya oleh saya sendiri, umumnya oleh teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Tadi mana potong ulang berarti nih? Atas.